Selamat hari ini Sobat Tani. Ketemu lagi dengan saya di Blang Lampu Channel. Alhamdulillah tanaman cabai ini sehat-sehat, memasuki panen ke-7. Walaupun gempuran cuaca akhir-akhir ini maha dahsyat, dan panen ke-7 ini mulai di buah atas masih mau juga. Standar-standarnya kan sampai ketikan ke 15 atau sampai 21. Nah, ini yang merah masih sedikit tapi ada. Masih menunggu yang warna-warna begini jadi merah. Nah, kali ini saya mau review tentang asam amino, karena tanaman saya ini juga saya berikan asam amino. Asam amino yang saya buat itu asam amino komplit lengkap. Kenapa saya bilang komplit lengkap? Karena asam amino itu dia ada dua sumber lah, dari sumber hewani, bisa juga dari sumber nabati. Begitu. Kalau dari hewani kan bisa dari ikan laut, ya kan? Atau dari ayam atau jeroan. Kalau dari nabati bisa dari kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai, biji-bijian gitu kan. Juga dari salah satunya air kelapa. Nah, inilah saya bikin asam amino lengkap. Nah, ini saya kocor, juga saya spray. Ini bikinnya mudah sekali. Bagaimana cara bikinnya? Ya, nanti ya saya pulang dulu ke rumah, karena bahannya ada di rumah. Begitu, dengan apa aja saya bikin, tapi ini asam amino komplit. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang dari kebun, asam amino apa yang saya bikin. Saya bikin itu kan asam amino itu kan ada yang nabati, ada yang hewani. Nah, kalau saya dua-duanya, dan ini menyehatkan. Bisa kita minum juga, menyehatkan untuk tubuh kita. Bisa juga kita kasih ke hewan peliharaan, misalnya pelihara ayam untuk ngaduk di purnya itu, atau pelihara hewan lain lah itu, termasuk pelihara ikan juga bisa. Jadi bahannya seperti yang sudah telur. Ini kan bisa langsung dimakan mentah ya. Kemudian air kelapa, ini yang dari nabatinya. Ini juga bisa langsung dikonsumsi. Sama. Tambahannya adalah akan saya berikan garam. Jadi ini kita modalnya sangat minim sekali, tapi kita mendapatkan nutrisi untuk tanaman itu setara NPK. Secara pupuk NPK itu juga kan harganya ya lumayan. Kalau kebunnya kayak saya yang pohonnya cuma segitu mah nggak ada masalah, nggak berasa mahal. Tapi kalau udah yang ribuan pohon, itu berasa, sangat berasa. Walaupun yang kita siapin ini
sama telur, mungkin telurnya dia butuh 1 kilo gitu kan. Jadi manfaatnya adalah sambil saya bikin ini saya siapin untuk takaran 1 botol ini, sambil saya siapin, sambil saya bikinin. Gampang aja kok. Udah jelas kalau telur itu kan dia memang sumber protein, juga udah di dalamnya ada nitrogen, juga fosfor, juga kalium, bahkan kalsium, belum lagi tambahan vitaminnya. Jadi ini langsung aja kita pecahin, masukin aja telur ya ke dalam botol. Mudah sekali ini, mudah sekali. Tapi kenapa saya nggak campur pakai M4 atau yang lain-lain? Karena itu nggak sehat untuk kita, cuma sehat untuk hewan atau tanaman. Saya kepingin bikin yang untuk kita juga sehat. Jadi ini adalah murni nutrisi organik murni yang bisa kita konsumsi. Kebanyakan dari teman-teman yang bikin kan organiknya nggak murni, nggak bisa kita konsumsi. Iya seperti itu kan. Nah, kalau ini saya ingin bikin yang murni yang bisa kita konsumsi. Jadi jelas bahwa betul-betul aman gitu. Juga kebanyakan perang antara organik dan kimia mengatakan bahwa kimia beginilah begitu, nggak aman nanti dikonsumsi. Organik juga dia nggak merasa kalau misalnya dia pakai M4 gini gitu, bisa nggak dikonsumsi gitu. Nggak bisa juga gitu kan. Tapi aman bagi pohon. Udahlah, kita nggak usah bahas itu. Yang kita bahas ini murni bisa kita konsumsi. Ini setelah telur kita masukkan, saya kasih garam. 1 sendok ini cukup lah untuk ngasinin aja. Ayo berapa? Garam ini kan fungsi mineral, jadi untuk menambah daya kemampuan si telur itu, begitu. Misalnya telur ini punya nilai 1, kita kasih garam, akhirnya bertambah mineralnya jadi 1,5 begitu, karena ada unsur kadar lemaknya juga di dalam itu, begitu. Jadi asam amino ini juga kan berfungsi dia untuk mengurai unsur-unsur hara yang ada di tanah gitu, yang nggak bisa langsung diserap oleh tanaman, bisa diserap, maksudnya nggak cepat lah ya. Dengan adanya unsur hara ini, akhirnya si tanaman itu jadi cepat dan dia berproses. Ini langsung aja saya tuangnya separuh dulu. Tuang separuh dulu. Ini kayaknya cukup nih. Ini kelapa tua ya, air kelapa tua. Air kelapa tua 2 yang tadi saya minta. 2 kelapa. Enggak beli, minta. Gitu. Setelah ini langsung kita, ini gampang sekali nih. Kita aduk aja. Ini langsung kita mau pergunakan juga bisa. Mau kita fermentasinya juga bisa, tapi saran saya ini langsung pergunakan, langsung habisin aja. Jadi untuk 1 botol ini bisa untuk 20 liter air lah gitu. 20 liter air tuh kurang lebih 100 lah tanamannya gitu. Jadi untuk imun tanaman juga ini sangat bagus, untuk tanaman biar tanaman itu nggak stres tanaman itu kan maksudnya cuaca ya, cuaca yang ekstrim gitu, panas akhirnya si tanaman itu mau kering gitu kan. Cuman karena dia ada nutrisi ini, jadi dia merasa si tanaman itu jadi kuat gitu. Ataupun hujan terus gitu kan, si tanaman ini juga jadi kuat. Ini penuhin aja, kan tadi udah kita aduk.
Nanti bisa kita aduk lagi. Air kelapanya aja itu untuk kita itu udah sangat sehat gitu. Saya minum dulu ya. Nah ini lebih berarti kelapanya besar-besar tadi. Nah ini kita lanjut kocok lagi. Nah, ini warnanya sama tadi kan yang di yang di kebun. Nah, manfaat lainnya juga dia kan telurnya hormon. Jadi kalau tanaman itu kita kasih hormon, dia juga bisa membentuk hormon sendiri. Tapi kalau kita kasih tambahan, akhirnya zat-zat hormon yang telah kita berikan di awal tanaman itu, misalnya seperti opsin lah, atau apa giberelin, ya, sitokinin apa gitu ya, itu dia bekerjanya jadi lebih cepat. Makanya dibilang asam amino ini bisa meningkatkan tanaman yang kerdil gitu, ya kan. Apalagi kalau nanti kalau kita spray ke daun, dia akan merangsang stomata daun itu bekerja lebih cepat dan lebih lama gitu untuk menyerap fotosintesis yang dalam pembentukan klorofil itu ya. Agak susah nyebutnya. Begitu. Nah, kalau kita kocor dia ke tanah, dia ini meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Tapi dengan kondisi tanah itu netral ya. Untuk tanah basah, dia juga meningkatkan mikroorganisme yang baik gitu. Jadi kalau di tanah basah, maksudnya di tanah asam yang pH-nya rendah, yang mikroba negatifnya itu, bakterinya itu lagi berkembang, kita kasih ini mikroba yang baiknya akhirnya jadi berkembang, akhirnya menghambat perkembangan bakteri buruknya itu sebetulnya. Jadi sekali lagi saya bukan bikin mikroba, saya bikin pemacunya, vitamin juga untuk mikroba itu agar dia cepat mengurai zat-zat unsur-unsur hara di tanah begitu. Jadi sekali lagi saya bilang ini juga sehat untuk kita, bisa dikonsumsi. Ini saya membuktikan, ya kan? Ya nggak usah banyak-banyak, ini sebagai bukti aja. Dan rasanya gurih karena saya kasih garam sedikit. Kenapa saya nggak mau kasih gula atau molase? Itu ada bahayanya. Karena di musim hujan, kalau tanah itu kebanyakan gula atau molase, bakteri buruk si tanah itu kan akan jadi asam. Bakteri buruknya berkembang, ya. Ketika bakteri buruknya berkembang, ya sudah. Kan kita langsung penanganan kita langsung kasih kalsium juga kan, dia berproses. Ketika dia berproses, si bakteri baiknya belum bisa menguasai ruang lingkupnya di dalam tanah itu ya, maka itulah banyak terjadi tanaman yang ya layu fusarium, layu bakteri, phytophthora apa segala macam itu di situ. Jadi saya jarang sekali mau bikin mikroba gitu untuk menambah unsur gitu. Enggak, saya lebih kepingin bikin pemacu atau nutrisinya. Jadi nutrisi untuk tanah. Jadi kalau tanaman itu kan gimana tanahnya, terlepas dari dia bibit yang bagus gini gitu, tapi tetap gimana tanahnya. Kalau tanah yang ditanami itu bagus, ya udah tanaman ikut bagus begitu. Oke ya, segitu aja. Boleh dicoba, semoga bermanfaat.